sabda Nabi SAW ini menceritakan tentang orang Nasrani yang telah menyalahgunakan kuburan orang-orang soleh di antara mereka dengan cara membangunkan gereja di atasnya, kemudian mereka mengenang orang mati itu dengan bangunan tadi, dan dikerjakanlah beragam macam ibadah-ibadah dan ritual di situ. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau mereka itu perilakunya suka melakukan perbuatan tadi, mempahat-pahat patung, tembok, kayu, lalu ditempelkan di dinding-dinding gereja mereka, lalu disembah dan dibangunkan tempat ibadah di situ. Maka kata Nabi SAW, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Makna hadis ini tentunya adalah larangan buat kita. Kita tidak boleh melakukan itu. Kalau ada kuburan orang soleh, tidak boleh kita bangun masjid di atasnya. Nah, dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis lain, la taj'alu qubura masajid. Jangan pernah kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Kuburan dalam Islam, kita menghormati, datang, mengucapkan salam, dan juga mendoakan si mayit. Tapi tidak mengerjakan sholat di situ tentunya. Karena memang ini dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, janganlah kalian berdiri di atas kuburan dan juga sholat yang menghadap kuburan itu. Dan ini ada peringatan dari Nabi SAW agar orang jangan salah faham dengan kuburan. Karena syaitan menyesatkan orang-orang sebelum kita dengan cara yang serupa. Bagaimana dibuat orang-orang menganggap ini adalah orang soleh, dibuatkanlah tempat ibadah, lalu mulailah dikunjungi, dan jadilah di sana ajang tempat perbuatan syirik dan juga tempat bisnis yang haram. Karena akhirnya banyak orang yang berjualan, banyak orang yang dan seterusnya, dan tidak jarang juga mereka akhirnya menggunakan atau menawarkan jasa-jasa ritual, ya, dengan membacakan doa dengan segala macam. Jadi jadilah itu perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan yang kedua fitnah membuat rupaka-rupaka. Hanya digambar-gambar, ya, baik itu lukisan atau yang sejenisnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, maka beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat, atau semoga laknat Allah dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yang dimaksud adalah mereka lakukan ritual-ritual di situ yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Tentu kalau kita datang ke kuburan, kita ucapkan salam, kita mendoakan, itu boleh saja menziarahi kubur, gitu kan? Kita mengantar jenazah, ibadah. Tapi jangan ditambah-tambah sehingga akhirnya menjadi banyak sekali ritual yang dikerjakan di kuburan itu. Ini kita sayangkan sekali karena banyak orang tidak faham, dan akhirnya sampai pada tingkat mengambil tanahnya, diambil berkahnya, ditaruh air, diinapkan berapa hari, yang tidak pernah sama sekali dicontohkan di dalam syariat kita. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah pernah saya sebutkan pertemuan sebelumnya, masih hidup lebih dari 30 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya. Tidak pernah sekalipun atau ada satu riwayat yang menjelaskan Aisyah membuka rumahnya yang di dalamnya ada kuburan Nabi SAW. Sambil mengatakan kepada para sahabat, datanglah, ambillah tanahnya, ya, taruhlah air di sini, datanglah duduk di sini, melakukan ritual-ritual zikir. Belum pernah sama sekali. Dan kalau Rasulullah SAW sendiri sahabat tidak kerjakan itu, bagaimana dengan orang selain Rasulullah SAW? Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Begitu pula dengan kuburan Abu Bakar pada saat sudah meninggal, dikubur di sebelahnya Nabi SAW. Umar meninggal dikubur di sebelahnya Abu Bakar. Dan 3 orang mulia ini tidak pernah ada satupun riwayat, enggak sahabat, enggak juga tabi'in, dan juga tabi'in yang datang lalu mengambil tanah mereka atau melakukan ritual-ritual khusus. Tidak lebih daripada para sahabat, mereka datang menziarahi kuburan Nabi SAW, mengucapkan salawat kepada beliau, kemudian mereka jalan. Dan ini contoh yang paling bijak yang dicontohkan oleh para orang-orang salafus saleh dulu.
Dan kita tidak boleh melakukan lebih daripada itu. Sebagaimana banyak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Dan makna daripada semoga Allah melaknat, artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat berkah hidup. Di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani dan siapapun yang mengikuti perilaku mereka. Siapapun yang mengikuti perilaku mereka. Beliau memperingatkan, di sini dilanjutkan, beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW mengucapkan hadis ini justru di akhir hayatnya. Beliau tahu beliau akan meninggal dunia, maka beliau sampaikan, hati-hati, Yahudi dan Nasrani dilaknat justru menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan nanti kuburanku dijadikan begitu. Itu peringatan dari Nabi SAW. Dan kalau kuburan Nabi saja tidak boleh, bagaimana dengan kuburan orang selain Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak mungkin ada yang sama dan semulia beliau. Kata beliau di sini, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengarkan Nabi SAW 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Fa inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya aku berlepas diri, ini sebelum Nabi SAW meninggal, hanya 5 hari saja. Dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang perilaku pada saat setelah orang meninggal dunia. Karena Nabi ingin menyampaikan pesan, kalau saya mati nanti ingat. 5 hari sebelum meninggal beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih mulia di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih pilihan. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari kalian, dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah tahu dia akan meninggal, beliau akan meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau pesan ini. Ingat, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi tidak boleh jadikan sebagai masjid. Ya, tidak boleh juga kuburan sengaja ditanam di dalam masjid. Ya. Nggak boleh kuburan dibangun di masjid, nggak boleh juga masjid dimasukkan kuburan. Ada 2 itu ya. Jadi ada orang yang kuburan kena disucikan, dimuliakan, dibangun di masjid di atasnya. Ada juga sebaliknya, tentu masjidnya tidak boleh pakai sholat. Karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Gitu kan? Begitu pula sebaliknya, ada orang masjid biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi dia wasiatkan kalau saya meninggal kubur saya di depan mihrab misalnya. Dan seterusnya. Saya pernah temukan itu di Makassar waktu itu. Selesai menjelaskan masalah perbuatan syirik di satu masjid, ternyata yang bangun masjid itu ada 2 orang besan ini. Ya. Jadi anak mereka menikah satu sama lain. Dua-duanya pengusaha, Masya Allah, berhasil. Yang satu rutin itu pengajian, yang satu tidak pernah ikut pengajian nih. Rupanya pada saat selesai ikut ujian, yang besan ini berkata, ini besan saya, ini kasih wasiat, kalau dia meninggal nanti, dia masih hidup. Maka dia minta dikubur pas depan mihrab. Ya. Masih hidup orangnya. Lalu saya tanya, kenapa dia bilang begitu Pak? Nggak tahu. Baik, saya minta waktu. Coba kita ketemu. Ketemulah, pada saat ketemu, saya tanya dengan baik-baik. Dia bilang, iya memang betul. Terus saya jelaskan dalil-dalilnya, kalau tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan. Baik itu masjid lalu ditaruh kuburan di dalamnya, ataupun memang dasarnya kuburan dibangun di masjid. Setelah saya jelaskan dalil-dalil semua, lalu dia mengatakan, ada guru saya di Jawa yang mengajarkan itu. Ya, dengan alasan orang akan selalu mengingat kalau ada kuburan di situ, karena orang sholat 1 hari 5 waktu. Tapi kan tidak boleh kita ikuti hawa nafsu seperti ini. Karena ada syariat yang mengajarkan, gitu kan? Ada syariat yang mengajarkan. Banyak sekali para sahabat ridwanullahi alaihim yang dikubur di kuburan, gitu kan?
Masalah kasus Abu Bakar sama Umar itu karena meminta izin ya, pada Aisyah radhiyallahu anha pemilik rumah untuk dikubur dan diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu berbeda dan nabi-nabi memang dikubur di tempat mereka meninggal. Kalau ditanya kenapa Nabi SAW dikubur dalam rumah, karena memang ada hadis yang menjelaskan kata Nabi SAW semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka itu sebabnya dikubur di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tak kala nyawanya hendak diambil sebagaimana hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku bisa jadi masjid semuanya dan juga alat untuk bersuci. Artinya kita membangun masjid di mana saja yang penting tanahnya bukan tanah sengketa yang halal, maka boleh kita bangunkan masjid. Dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan hadis secara marfu dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Jayyid artinya bagus sanadnya dan sanad artinya jalur hadis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Jadi kalau orang masih hidup di saat kiamat terjadi nanti, itu orang yang paling buruk. Makanya kata Nabi SAW, sebelum terjadi kiamat, maka Allah akan mengirim tiupan angin yang akan meremut nyawa setiap orang beriman. Sampai kalau kalian sembunyi di dalam sebuah bukit, di jantung bukit atau gunung, maka niscaya angin itu akan masuk dan meremut nyawa kalian. Sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu pada mereka lah terjadi kiamat. Makanya ini makna perkataan Ibnu Mas'ud adalah hadis tidak akan seburuk-buruk orang adalah yang mereka masih hidup sementara kiamat terjadi. Dan yang kedua adalah kata beliau, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi di situ kita tahu aja berziarah kuburan adalah ibadah. Kita mengucapkan salam dan mendoakan juga ibadah, gitu kan? Mengantar jenazah ibadah, tapi bukan berarti kita duduk di situ melakukan ritual sekian hari, wirid tertentu dan seterusnya. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebaiknya setiap muslim berhati-hati dalam poin-poin seperti ini. Kandungan bab ini yang pertama dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam hadis Jundab dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda tadi ya, dikatakan mereka lah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Dan larangan dalam hadis Aisyah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Gambar-gambar. Di Ka'bah dulu itu, sebelum Nabi Muhammad SAW merebut kota Mekah, itu di dalamnya ada gambar-gambar, rupaka-rupaka itu. Ya, kalau kita sekarang lukisan ya, maka itu ada termasuk adanya Ibrahim alaihissalam, mereka gambarkan Ismail ya dan seterusnya lah yang pada saat pembebasan kota Mekah Nabi SAW sempat masuk dalam Ka'bah kemudian menghapus dengan tangan beliau yang mulia gambar yang mereka maksudkan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam ya, karena di situ digambarkan kalau Ibrahim pun akan memberikan sesuatu pada berhala. Maka kata Nabi SAW, begini mereka memperlakukan kakek kami. Paling buruk sekali. Nabi Ibrahim AS tidak pernah syirik. Bahkan beliau sangat mulia dari sisi ibadah, mentauhidkan Allah. Tapi begitulah digambarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu.
Kemudian yang ketiga, dan tentu ini kalau rupaka-rupaka ini atau lukisan makhluk hidup ini di rumah ataupun di masjid tidak dibolehkan ya. Tidak ada patung, ya, hewan, manusia, ini tidak dibolehkan. Maka harusnya dihindari tentunya. Dan saya sudah pernah sarankan untuk membeli buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat supaya dibaca ya. Ada kalau tidak salah 38 jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat yang berarti akan dikuasai oleh syaitan ya. Di antaranya yang punya patung atau gambar-gambar ini. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beliau saat menjelang wafatnya sempat atau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Artinya berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya.